siksa dia dengan baygon versi neraka jahanam ya. Di dunia minta terus, tidak pernah berusaha. Enggak mau kerja, minta-minta padahal dia mampu misalnya, atau dia dia pura-pura seakan-akan perlu padahal tidak, minta-minta enggak punya malu. Pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi kemudian juga dalam satu hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan melemparkan tubuhnya dari neraka dari gunung, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan terus melemparkan dirinya dari atas gunung di neraka jahanam. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kemudian waman tahassa summan faqatala nafsahu fasummu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan makan racun, mengkonsumsi racun, pada hari kiamat kala Allah akan berikan racun menyiksa dia dengan suruh makan racun terus. Ya. Barang siapa yang mati karena minum baygon, ya, sengaja minum baygon, akhirnya di neraka Allah siksa dia dengan baygon versi neraka jahanam. Ya. Disiksa terus, ya, siksa. Barang siapa yang meninggal, ya, gara-gara menggunakan misalnya rokok terus diisi dengan morfin, tewas, maka pada hari kiamat kelak Allah siksa dia dengan rokok merek neraka jahanam. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan morfin dari neraka jahanam. Sebagaimana dia membunuh dirinya, balasan sesuai dengan perbuatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaj'u biha fi batnihi fi nari jahannam." Barang siapa bunuh dirinya dengan menikamkan pisau di tubuhnya, hari kiamat kelak dia akan disiksa dengan menikam-nikamkan dirinya dengan pisau dari neraka jahanam. Seperti orang-orang bunuh diri. Apa namanya itu? Orang bunuh diri kalau sudah apa? Harakiri, ya. Harakiri kalau sudah merasa sudah tua, merasa tidak diperlukan, merasa hidupnya sudah terhina, dia bunuh diri. Ya. Ada yang bunuh diri kemudian dengan pisau ditikam, ada yang taruh supaya dilewati oleh apa? Kereta, dan itu banyak terjadi di sana. Ya. Bayangkan di akhirat kelak ada kereta dari neraka, enggak berhenti ya. Kasihan. Ya. Al jaza min jinsil amal. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kata Nabi, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah yaumal qiyamah wa laisa ala wajhi muz'atul lahmin. Senantiasa salah seorang dari kalian minta-minta tidak punya malu. Di dunia minta terus, tidak pernah berusaha. Enggak mau kerja, minta-minta padahal dia mampu misalnya, atau dia pura-pura seakan-akan perlu padahal tidak, minta-minta enggak punya malu. Kata istilah orang Jawa, rai gedek, atau kita bilang muka tembok, ya. Tidak punya malu. Maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi wajahnya tengkorak, tidak ada dagingnya. Kenapa? Selama ini wajahnya enggak punya malu. Ngapain pakai wajah pada hari kiamat? Al jaza' min jinsil amal. Kata Nabi SAW tentang orang-orang yang sombong, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthali dzar fi suwarir rijal yakshahumudz dhulu min kulli makan. Orang-orang yang sombong di dunia pada hari kiamat kelak, mereka merasa besar waktu di dunia, merasa orang lain rendah, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, ya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan sukunya. Dia sombong merendahkan orang lain, gomtun nas, merendahkan orang lain. Maka pada hari kiamat kelak dibangkitkan dalam bentuk yang sangat kecil seperti semut, tapi bentuknya bentuk manusia. Mengerikan, orang semua dibangkitkan badannya besar, dia kecil, hampir-hampir diinjak-injak sama orang, diinjak-injak oleh hewan. Yakshahumudzul min kulli makan, diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Al jaza' min jinsil amal. Selama ini dia merasa besar, padahal dia kecil, Allah hinakan dia pada hari kiamat kelak. Al jaza' min jinsil amal. Hadis terakhir yang kita sebutkan tentang al jaza' min jinsil amal. Kata Nabi SAW, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Barang siapa yang punya istri dua, antum tidaklah, ya. Satu aja, ya. Antum tidak masuk dalam hadis ini, ya. Barang siapa yang punya istri dua, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak badannya miring. Kenapa dia condong kepada salah satunya? Punya istri dua, condong kepada istri mudanya. Kalau datang kepada istri tua tidak digauli, digauli istri muda saja yang digauli. Nanti sudah capek digauli sama istri muda, masuk angin, yang ngerok istri tuanya. Ya akhi, subhanallah. Ada orang seperti itu. Dia lupa bahwasanya kalau dia poligami, dia punya kewajiban untuk berbuat keadilan. Ya.
Barang siapa yang ternyata poligami, ternyata condong kepada salah satu istri daripada yang lainnya, maka akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat, jalan dalam kondisi badannya miring. Tapi kalau dia punya istri dua, ternyata dia adil, jalan dalam kondisi tegak. Ya. Kalau antum satu ya sudah, insya Allah tegak-tegak saja. Taib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sana ada beberapa ya kisah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah orang yang berlaku padanya al-jaza' menyinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Allah sebutkan dia dimusuhi oleh kaumnya. Dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh ayahnya, diusir oleh kaumnya, sehingga dia pun pergi. Inni muhajirun ila rabbi, aku akan pergi menuju Rabbku. Dia tinggalkan sanak saudaranya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, ya, wa habana lahu Ishaq wa Yaqub. Tatkala Ibrahim meninggalkan mereka dan kesyirikan mereka, Allah berikan anugerah kepada Ibrahim anak, yaitu Ishaq dan apa ya? Yaqub. Jadi man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tatkala dia meninggalkan keluarganya, ayahnya, maka Allah berikan anak-anak yang berbakti kepada dia. Ya, ya ini namanya al-jaza' min jinsil amal. Contoh lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah orang yang pertama kali dipakaikan baju pada hari kiamat. Dalam hadis-hadis disebutkan manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim, dan orang yang pertama kali dipakaikan baju oleh Allah adalah Ibrahim. Kata para ulama, kenapa? Karena dia waktu di dunia dibuka bajunya oleh orang-orang kafir untuk dibakar, dan dia rela karena Allah Subhanahu wa taala, terbuka bajunya karena Allah untuk dibakar, maka dia yang pertama kali akan dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antaranya lagi Allah sebutkan, ini al-jaza' min jinsil amal. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu dia dirayu oleh para wanita, ya, terus merayunya, maka Nabi Yusuf berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabbku, lebih baik aku di penjara, lebih aku sukai daripada aku menuruti rayuan mereka. Tatkala dia masuk penjara karena Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sempit dan tempat yang penuh dengan kesulitan, Allah ganti dengan menjadi seorang menteri yang mulia. Al-jaza' min jinsil apa? Amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Demikian juga Allah sebutkan ya dalam surat Shad tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'nab. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini suatu hari, ya, dia sedang melihat pertunjukan kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda yang indah. Dia asik menonton kuda-kuda tersebut hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari tenggelam dan dia tidak sempat zikir petang. Waktu dia tahu ternyata gara-gara nonton kuda-kuda tersebut, ternyata dia lalai berzikir kepada Allah, kata dia, rudduha ilayya, kembalikan kuda-kuda tersebut. Kemudian dia sembelih kuda-kuda tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kuda-kuda tersebut kata para ulama disembelih oleh Sulaiman sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan pasukan jin, dengan angin yang bisa berhembus. Nabi Sulaiman tidak perlu lagi naik kuda, sekarang naik apa? Naik angin. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, ya.